Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Yesus
ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan.
Shalom. Warga jemaat buat kita pada saat ini Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022. Yang pertama, jemaat yang baru atau registrasi ulang telah diterima menjadi jemaat yang baru atau registrasi ulang keluarga Bapak Rio Januar Jumadi Raja Bubuk, Ibu Irawati Silvana Sirait beserta satu orang penanggungan Apostol laki-laki masuk WIB 6 tahun luas 1177, kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja Tuhan. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis agar mengisi formulir pendaftaran yang diketahui oleh sintuawit masing-masing dan membawa data-data tersebut pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 17 WIB mengikuti katekisasi atau mengguru tardidi di ruang konsistori lantai 2. Diminta kedua orang tua hadir. Yang ketiga, penghiburan atau manise. Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 20 WIB akan diadakan penghiburan atau manise bagi keluarga S. Bombing Boru Kutahean WIB 12. Yang keempat, ibadah minggu. Pada hari ini Minggu 6 Februari 2022 kebaktian minggu kita laksanakan ibadah pagi yaitu pukul 7 WIB, ibadah siang pukul 10 WIB, dan ibadah sore pukul 16 WIB. Ibadah sekolah minggu dan pra-remaja pukul 8.30 WIB secara virtual Zoom dan ibadah live streaming tidak dilaksanakan. Yang kelima, doa menabur benih keberkatan jemaat pekerja. Hari ini Minggu 6 Februari 2022 dalam ibadah pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB akan kita laksanakan acara responsoria dalam rangka pemberangkatan jemaat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari dan juga menabur benih bagi jemaat yang bekerja sebagai petani. Dan untuk itu kita lakukan setelah warta setelah selesai dibacakan. Yang keenam, pertanyaan WIB. Pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 19 WIB, gereja kita akan mengadakan pertanyaan WIB bagi WIB 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13 dan WIB 14 bertempat di gereja HKBP Durenjaya. Yang ketujuh, penambahan calon pelayan takdisan atau calon sintua. Gereja kita saat ini sangat membutuhkan penambahan pelayanan takdisan sintua agar pelayanan WIB dapat dijangkau dengan baik. Untuk itu dimohon bagi WIB 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, dan 13 melaksanakan pemilihan calon sintua di WIB masing-masing dan disampaikan kepada Parhalado untuk ditetapkan sebagai calon sintua. Yang kedelapan, rapat pergantian seksi. Mulai hari Senin tanggal 14 Februari 2022 akan diadakan rapat pergantian pengurus seksi-seksi yang dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Yang kesembilan, seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 setelah ibadah pagi diadakan pemeriksaan cek gula darah, asam urat dan kolesterol bertempat di ruang klinik. Yang ke-10, ucapan turut berduka cita. Pendeta dan Majelis HKBP Durenjaya menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga B. Tampukolon Boru Situmorang WIB 8 karena orang tua meninggal dunia. Jemaat
jemaat yang sakit, mari kita doakan. Yaitu Bapak Sintua de Gultom Wik 2 dirawat di rumah, Nyonya Sintua de Gultom Boru Mempau Wik 2 dirawat di rumah, Kesia Boru Gultom anak-anak Wik 2 dirawat di rumah, Retisa Boru Gultom anak-anak Wik 2 dirawat di rumah, Bapak Sintua M. Tambun Wik 4 dirawat di rumah, Nyonya Sintua M. Tambun Boru Utar Wik 4 dirawat di rumah, Nyonya Sintua P. Utar Boru Sirait Wik 4 dirawat di rumah, Samuel Manalu anak-anak Wik 5 dirawat di rumah sakit Bakti Kartini, Nyonya F. Napitupulu Boru Siahaan Wik 5 dirawat di rumah, Bapak Herman Paung Wik 5 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Nyonya Herman Paung Boru Tagalung Wik 5 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Frisilia Boru Paung anak-anak Wik 5 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Rafael Marpaung anak-anak Wik 5 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Nyonya MT Utagalung Boru Utahean Wik 6 dirawat di rumah, Irayanti Boru Panjaitan Namoso Wik 6 dirawat di rumah, Bapak Sintua AB Pasaribu Wik 7 dirawat di rumah, Bapak AM Pasaribu Wik 7 dirawat di rumah, Daniel Gajuru Naposo Wik 7 dirawat di rumah, Daniel Utahean Naposo Wik 7 dirawat di rumah sakit Bakti Kartini, Nyonya R. Siagian Boru Simangunsong Wik 9 dirawat di rumah sakit Permata Mustika Jaya, Nyonya M. Sinaga Boru Mani Wik 13 dirawat di rumah sakit Bera, Bapak L. Sihomi Wik 13 dirawat di rumah sakit Ina, Bapak Eka Putra Siaka Anaposo Wik 14 dirawat di rumah sakit. Warta keuangan untuk jemaat 24.256.500 rupiah, untuk pusat 1.523.000 rupiah, untuk transitoris 2.750.000 rupiah. Jumlah penerimaan 28.529.500 rupiah. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan nama-Nya. Urian Tuhata amanami inanami sa manibatu acara responsoria mananya konboni uhud pavorhat mamuka ulang manipat tahun 2022. Mereka makita sien kuete nomor 777 ayat sada nomor 7.
kantor, di persekolahan, di pemerintahan, di onang, manang di pertiga-tigaan, di perusahaan nang diakka usaha, di rumah sakit dohot gudang dope akkana asing. Alani ini tamadu hita mamuji jala pasangapon warna nabadiei, asa toktong bui hita marlas miroha, patupahon pulaon nauli di mulutta siganupari tutik kinaro. Kamu akka dongan sohonon do didok parpesal meni. Ulok pon majahoba ale sadok panoon, ului kamu majahoba marhite-hite lasmiroha, robe mahamu tujulona marhite-hite olok-olok. Boto kamu maon jahoba do debata, ibana juma di kita, jala ibana nakuna hita, bahen pangsona, dohot biru-biru pinar mahanna. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite ha mauliateon, akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tuibana, puji hamuma warna. Marete kita siang buku nomor 750 ayat 2 dokter. Ibana sendiri, ay majua do angana ulau-ulau kode
pasung-pasung mamasuk-masuk ulang nami. Sai gok parpui mabahin sudena ulah hami. Jalama puan lasmiro hadi hami. Uhud gabi asanapun di goanmu. Sai lehon kudan do lasmiari. Narik kok tunah ulah hami. Padahal ma akamara na akka namanigai. Ale Tuhan tumpa tujolo marohanami. Asa sai jumulu ului kami pada jauhmu. Di akka silon nami. Ai mapakirimon tuhodo kami. Mau liate ma diho. Amin. Betul ma. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 238 sambil mengumpulkan isbat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salutna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu kelima setelah Epifanias. Hari ini Minggu 6 Februari 2022 dengan topik menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Nats khotbah kita dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus
sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebalkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang memberi pengaruh dalam sejarah kehidupan manusia di berbagai bidang. Ada para ilmuwan, para filsuf, pakar untuk memimpin bangsa. Contoh dunia ini mengingat pengaruh Isaac Newton yang menemukan teleskop modern, hukum gravitasi dan kalkulus. Manusia mengingat pengaruh Thomas Alva Edison, misalnya, yang mengembangkan bola lampu hijau. Manusia mengingat Louis Pasteur yang mengingat adanya vaksinasi, fermentasi, pengawetan, sehingga kita mengenal susu kaleng dan hal-hal yang bisa kita nikmati lewat pengawetan. Itulah contoh-contoh yang bisa mempengaruhi. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan hanya memakai orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar saja, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpendidikan? Apakah Tuhan hanya melihat dari bentuk fisik orang yang cantik dan ganteng yang dipakainya? Tentu jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja, siapapun, apapun latar belakang hidupnya, apapun masa lalunya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, siapapun bisa Tuhan pakai. Itu bisa kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Dari seorang gembala, penjaga kawanan ternak domba, bisa menjadi raja kalau Tuhan yang memanggil. Dari orang yang tidak tahu berbicara dan sudah beralasan, "Tuhan, saya tidak bisa, saya bodoh, satu kata pun saya tidak sanggup." Tapi kalau Tuhan memanggil, itu bisa dipakai. Orang-orang biasa. Dan juga di dalam nas ini, Tuhan memakai orang biasa menjadi awal dari perkembangan gereja di tengah-tengah dunia ini. Bahkan orang-orang yang tidak berpendidikan, non-educated, pengalamannya hanya di sekitar danau Galilea,
yang bersaudara, nelayan yang tidak mempunyai pendidikan tinggi. Mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa, menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh. Kekristenan dari orang-orang diawali dari yang sederhana. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Di Alkitab pun dipilih Tuhan Lukas. Lukas itu seorang dokter. Rasul Paulus itu orang hebat, orang pintar, ahli hukum. Itu gurunya sudah seorang profesor, orator hebat, sangat cerdas. Itu Rasul Paulus. Dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan sampai ke seluruh dunia ini. Amanina, bagaimana kita menanggapi panggilan itu? Itu yang paling penting. Tuhan memakai kita semua, siapapun kita, apa yang bisa kita berbuat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan kita. Apakah kita bisa dengan doa, dengan talenta, tenaga, pikiran, dengan uang kita, dana, doa, dan daya kita untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan memilih kita menjadi pengikutnya. Kita semua murid Tuhan, sama seperti murid yang dipanggil 12 orang. Mereka dimuridkan untuk mengikut Tuhan, memberikan hidupnya secara total. Dan tanggapan murid-murid ketika dipanggil, mereka langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, tanpa bertanya apa imbalan saya, berapa gajiku sebagai pengikutmu. Dari kesederhanaan, tetapi mereka semua adalah pekerja keras. Tuhan memanggil bukan ketika mereka pengangguran. Mereka memiliki pekerjaan, harus berjuang, bekerja keras, menjala ikan di seputaran Danau Galilea. Dan kalau dicatat oleh sejarawan Josephus yang tidak jauh waktunya dari zaman Yesus, dicatat ada 330 kapal di sekitar Danau Galilea waktu itu. Tentu kapal yang banyak dan banyak orang. Sehingga Yesus memilih dengan cara yang spesifik. Dia memilih dari beberapa nelayan yang rela menjadi muridnya, yang memiliki komitmennya. Dari orang-orang yang biasa. Jadi tidak perlu malu jadi orang biasa. Bahkan orang miskin sekalipun, orang sederhana yang kita harus malu ketika kita menjadi orang sombong.
dan melakukan kejahatan. Dan apa yang disampaikan Yesus, mari ikutlah aku. Ada ajakan, mari. Ini juga dipanggil saat ini, ajakan itu amanah. Di situasi kondisi Omikron ini, kita melihat kehadiran jemaat pagi hari ini, ketika nas ini mengatakan mari. Ikutlah aku. Di dalam nas lain, Yesus mengatakan, pikul salib, sangkal dirimu, tahan terhadap semua penderitaan, tantangan, dan ikutlah aku. Bagaimana nas ini berbicara di situasi Omikron ini, anak-anak? Apakah Omikron ini menjadi suatu ketakutan yang sangat besar bagi kita? Tentu kita masing-masing bisa menjawab. Dan menghalangi kita datang ke gereja. Padahal kita sudah beramai-ramai untuk vaksin, bahkan sudah ada yang booster. Di gereja 1,5 jam, tapi di luar bisa 1 hari. Di tempat lain bisa berjam-jam. Ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika nas ini berbicara, mari ikutlah saya, pikullah salib. Tentu kita melihat bagaimana komitmen dari para murid itu, meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya. Kita tahu akhir dari hidup Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes. Seluruh hidupnya demi Tuhan. Karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Kalau dikatakan, mari ikutlah aku, butuh pengorbanan. Mungkin kita harus meninggalkan kesibukan, pekerjaan. Ketika kita mau datang bersekutu bersama Tuhan, apa yang kita korbankan? Mari ikutlah aku. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, ini suatu perintah, dan kata-kata yang singkat inilah yang merubah jutaan orang di dunia ini. Ini yang berubah, yang membawa pembaharuan di tengah-tengah dunia ini. Mengikuti sama dengan menaati, mencintai, mengabdikan diri. Siapa yang kita ikuti? Kalau kita misalnya mengikuti seorang pendaki gunung, tentu kalau dikatakan seorang pendaki kepada kita, ikutlah aku, tentu gaya hidup kita harus kita sesuaikan. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup
depan, tetapi di belakang mengikut teladan Tuhan Yesus, dan banyak hal yang diajarkan Yesus yang menjadi teladan yang harus kita teladani. Seperti lagu nyanyian kita, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Itu sudah kita putuskan. Mengikut Yesus keputusanku. Jadi ini apa yang menjadi prioritas hidup Yesus yang harus kita teladani. Salah satunya kehidupan Yesus yang penuh kasih. Inilah sikap yang harus kita miliki. Apa yang dilakukan Yesus, apa orientasi hidup Yesus, itulah yang menjadi orientasi kita. Memiliki komitmen menjadi pengikut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada salah satu contoh tentang ketaatan seseorang kepada gurunya atau pemimpinnya, seorang sang murid ya. Pada akhir hidupnya, pemimpinnya ini ditinggalkan oleh pengikutnya yang tadinya mereka katakan mereka akan setia, tetapi banyak yang meninggalkan dan mengkhianati. Dunia mencemoohkannya, tetapi satu murid ini begitu setia sampai akhir hidup pemimpinnya ini, sampai kematian tiba. Komitmennya terus, dia sangat menghormati pemimpinnya itu. Dia menuliskan pengalamannya bersama dengan sang pemimpin ini. Dia mengatakan ketika dia berbicara, semua penentang takluk di bawah kata-katanya yang luar biasa. Seseorang hanya bisa menjadi sahabatnya atau musuhnya. Dia memisahkan antara yang panas dan yang dingin. Tetapi yang suam-suam kuku dimuntahkan dari mulutnya. Murid ini sangat terkenal dan juga pemimpinnya. Sebelum dia mati, dia berkata tentang dirinya dan tentang pemimpinnya ini, kami mengukir sejarah sebagai negarawan terbesar sepanjang zaman atau sebagai kriminal terbesar. Siapakah murid ini? Amanah, yaitu namanya Joseph Goebbels, dan kita tahu pemimpinnya siapa, adalah Adolf Hitler. Ketika orang lain meninggalkan Hitler ini, murid satu-satunya ini menghabiskan hari terakhirnya di tempat perlindungan. Bahkan ketika Hitler bunuh diri, dia pun bunuh diri. Bahkan memerintahkan supaya istri anak-anaknya pun untuk dimatikan, disuntik mati. Hanya beda satu hari mereka mati bersama-sama. Ini memang kriminal terbesar di dunia ini. Ketika kita mendengar Holocaust, itu sejarah pembantaian kepada jutaan orang. Kalau kita lihat dalam arti sebaliknya, bagaimana kita terhadap guru kita, pemimpin kita, apakah kita bersedia berkorban untuk Tuhan? Sedikit saja masalah kita sudah mundur, sedikit terganggu kita sudah tidak datang ke gereja.
sedikit masalah dalam pelayanan, mungkin kita bisa berhenti, merdadi, dan banyak alasan. Kita tidak dapat menyangkal diri kita. Kita tidak sanggup memikul salib, mengikut Tuhan. Kita tidak bersedia membayar harga sebagai seorang murid. Dunia ini sungguh-sungguh kuat mempengaruhi para murid Tuhan, mempengaruhi kita zaman saat ini. Pengaruh ilmu pengetahuan ini bukan lagi jadi murid Tuhan, sudah jadi murid dari hal yang lain. Ini menjadi suatu perenungan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Apakah kita tetap memiliki misi, gereja kita dipanggil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan apa yang dikatakan Yesus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala bukan ini ya, bukan penjala yang dipakai, dikatakan bukan memancing, menjala manusia, artinya supaya banyak menebar kebenaran. Kalau memancing, kasih dulu umpan. Ini tidak. Menjala untuk menebar di tengah-tengah dunia ini, supaya semua terjaring untuk melakukan kebenaran Tuhan, supaya semua masuk dalam persekutuan oleh kasih Tuhan, semua menerima anugerah Tuhan, membawa banyak orang ke hadapan Tuhan. Dan penjara ini harus pergi, harus bergerak, kita harus berangkat supaya dapat. Mereka harus berangkat ke Danau Galilea. Butuh kesabaran, butuh keuletan, ada gelombang, dan belum tentu mendapat. Sehingga Yesus pernah menyuruh muridnya, campakkanlah jalamu ke sana, supaya kamu mendapat. Karena semalaman mereka tidak mendapat. Siap dengan cuaca apapun, cuaca dingin, tetapi cuaca tidak akan menghalangi para penjala itu. Gelombang besar tentu bisa sedih ketika tidak mendapatkan apa-apa, ketika tidak mendapatkan ikan. Apakah gereja merasa sedih ketika orang tidak ada lagi menabur kebenaran? Ketika orang sudah meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, kita harus terus melakukan upaya untuk berhasil. Tentu Tuhan akan memampukan kita semuanya. Tuhan menjamin lewat pertolongannya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan. Walaupun murid-muridnya harus mati martir, tetapi mereka bersukacita karena ada Tuhan.
pemberi kehidupan kekal. Mereka tidak pernah menyesal, justru mereka bersuka cita karena Tuhan. Mereka memberi berapapun harganya, apapun taruhannya, siap memikul salib itu. Inilah panggilan bagi kita hari ini, Amanina. Tuhan memanggil kita, alat Tuhan, kita dipakainya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita menyerahkan apa yang ada pada kita, hidup kita, talenta kita, pikiran kita, sebagaimana Tuhan memakai para pelayannya. Di dalam Alkitab itu orang-orang sederhana, orang-orang miskin, bahkan yang tidak berpendidikan sekalipun Tuhan pakai. Kita semua dipakai Tuhan, apapun latar belakang kita. Ada kita yang pintar, cerdas, memiliki jabatan, yang tidak memiliki. Semua kita, semua sama di hadapan Tuhan, dipakai untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi murid yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk mengingatkan kami menjadi murid yang setia, yang taat dan rela berkorban. Dan biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan, sebagaimana murid-murid-Mu di tengah-tengah pekerjaannya, kesibukannya, Tuhan panggil untuk melayani. Mereka pun siap. Dan inilah kami Tuhan, jemaat-Mu hari ini, ketika Tuhan memanggil kami untuk bersekutu di gereja, untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan. Hendaklah kami tidak memiliki berbagai alasan. Ketika ada warta hari ini untuk menjadi sintua di setiap wilayah, biarlah Tuhan memanggil kami, siapapun kami ya Tuhan, dengan segala kekurangan kami, bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata hanya karena kasih-Mu. Dan ketika kami mau dengan kerendahan hati kami, Tuhan akan memampukan kami. Karena itu Tuhan, pilihlah dari setiap week yang mau melayani, menjadi sintua untuk menopang pelayanan di gereja ini. Kami percaya Tuhan tetap berkarya sampai saat ini, sehingga kebenaran Tuhan bisa terjalan. Banyak orang bisa semakin mengenal kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setia di tengah-tengah pergumulan saat ini, pandemi COVID yang belum usai. Biarlah kami bijak menghadapi masalah COVID ini ya Tuhan, supaya kami tidak dilanda ketakutan yang bisa menurunkan daya tahan tubuh kami. Tetapi kami selalu optimis dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh juga di dalam panggilan Tuhan untuk selalu rindu bersekutu di gereja ini. Berkati Tuhan setiap usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, sebagaimana hari ini kami diberangkatkan di tahun 2022 ini untuk melangkah, melanjutkan setiap tugas-tugas kami. Tuhan yang memberikan kami hikmat
sehingga kami sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam jabatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat dipercaya di kantor atau dimanapun ya Tuhan. Tuhan memberikan karir yang bagus, yang baik kepada semua jemaat-Mu, memberikan pekerjaan di swasta, di pemerintahan, yang mengelola usaha atau apapun itu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, membawa sukacita bagi keluarga anak-anak kami. Berkati semua anggota keluarga kami, terlebih anak-anak kami yang sedang sekolah. Tuhan memberikan kepintaran, hikmat, sehingga mereka dapat kami banggakan ya Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga yang memberikan jodoh ketika anak kami sudah waktunya mendapatkan jodoh. Semuanya tersedia di hadapan-Mu. Berkati Tuhan, ketika ada saat ini anggota keluarga kami yang sakit dan sudah dibacakan lewat warta hari ini, Tuhan akan memulihkan. Tuhan memberkati setiap obat, makanan, minuman, dan usaha para medis dan juga pelayanan keluarga yang berawat di rumah. Kami yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, supaya Tuhan memulihkan semua saudara-saudara yang kami cintai. Tuhan memberikan pengharapan, iman yang sungguh-sungguh akan semua janji-janji. Kami berdoa untuk program kami, gereja ini ya Tuhan, dan juga pelayanan di minggu ini. Tuhan memampukan kami, Tuhan memberikan semangat bagi kami untuk melaksanakan pertanyaan week di gereja. Kiranya jemaat-Mu sungguh-sungguh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Berkat-berkat Tuhan dari surga turun atas mereka, dan juga persembahan yang telah diserahkan jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan yang menyerahkan persembahannya. Tuhan limpahkan berkat-berkat atas semua jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ibadah kami yang jauh sempurna dari hadapan Tuhan. Mari Tuhan sempurnakan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat